Wow, ini loh, ini kan masa Paskah, kan mengunjungi masa Paskah. Kita kan mengikuti masa Paskah. Nah, ini acaranya apa besok? Oh, besok tuh mau bongkar depan. Ya ini disiapkan pokoknya pas dibongkar. Soalnya kebanjiran terus bertahun sih. Lah iya. Bertahun kebanjiran. Bongkar kok yo bareng-bareng kegiatannya kan repot kabeh. Iya sih, nek gawe acara ora pas. Ya iki diatur dirembuk ben iso-iso lancar kabeh awak ngundang tukang. Ya persiapan Paskah awake dhewe. Lah iya. Masa Paskah ini. Berarti kan diatur lagi, diatur ulang jadwale. Sebenarnya besok. Yo, sesuk tukang wis teko. Wis mulai arep garap. Jadi dah siap kan? Ya. Kesehatan. Siap-siap wis tuwa ngene kan yo meneh wis pensiun kan yo. Tenagane bareng yo kurang ngono-ngono. Pokoke bisa hati lah makanya di situasi gini. Ya, puji Tuhan. Monggo, sik Mas. Monggo. Monggo Pak Dik. Sewu Pak Hendy. Nggih, matur. Monggo kabeh kula. Matur. Monggo. Pak Hendy. Kulo pengen derek. Sampai Pak Dik. Kulo Pak Dik kok anak-anak nggih. Monggo Pak lulusan nonton kanang. Oh, nggih, matur nuwun sanget. Panjenengan iki poso Paskah. Nggih. Matur. Monggo Pak Dik. Monggo Pak Dik, mriki Pak Dik, guri santai. Bu, Pak Dik, ana Pak Dik. Oh, nggih, monggo Pak Dik. Oh nggih, matur nuwun Bu Hendy, sugeng dalu. Budenya mana? Oh iya sedang. Monggo pindah. Kembali Pak Dik. Dalu Ini kan masa Paskah lah. Ini kita berdua pengen memulai persekutuan dua keluarga. Kesan Karena Pak Dik nggih. Ya boleh Pak Dik. nggih. Tidak alih kali kula. Nggih Pak, tentang dene niku. Ngagem buku niki Pak Dik. Nggih. Kita nilai monggo kita hitung. Kalau bahasa Indonesia Pak Dik. Nggih. Ini bahasa Indonesia kok. Nggih. Kita awali itu Pak Dik. Mohon kaji. Mata 15 Pak Dik. Nggih. Gembala baik mersuri kan.
mulai masa pasca. Nah, kalau Pak Dirawo mau Pak Dik, kita mulai sekali dengan Pak Dik ya. Begitu. Ya, mari berdoa, saya antarkan. Bapa kami yang ada di surga, Engkau Allah yang maha besar, Allah yang sangat mengasihi umat manusia, sekutu dalam persekutuan doa keluarga. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bahkan di dalam hati kami, sehingga apa yang akan kami pelajari bersama firman-Mu dapat menyegarkan iman kami, bahkan menguatkan sehingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami, karena anak-anak-Mu sudah siap untuk belajar bersama. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Pak Dik, panjenengan simbol Pak Dik. Ini buku. Mari kita memulainya setelah kami serahkan dalam doa. Kami akan membacakan buku panduan ini dari urutan nomor 1, alinea 1 ya. alinea 1. Tapi mungkin sebelumnya baca Markus dulu, itu bacaannya ada. Markus 9 ayat 30 sampai 32. Sama kita Pak Dik. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Markus 9 ayat 30 sampai 32. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah itu dibunuh ia. Ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Siapa yang terbesar di antara para murid? Demikian firman Tuhan. Atur Pak Dik atas bacaannya. Manusia adalah makhluk sosial, yang berarti bahwa manusia adalah makhluk yang selalu menjalin relasi dengan makhluk lainnya, baik itu sesama manusia maupun dengan ciptaan lainnya. Hal tersebut terjadi oleh sebab rasa butuh, yakni bahwa manusia selalu membutuhkan orang lain. Meski begitu, tidak semua manusia membangun relasi berdasarkan hubungan yang seimbang. Relasi kebutuhan akan hadirnya yang lain tersebut dapat dibangun atas berbagai macam alasan. Ada relasi yang dibangun sebagai teman, pasangan, keluarga, sahabat, namun ada juga relasi yang bersifat toksik atau meracuni, merusak dan menyakiti. Relasi yang dibangun atas dasar hierarki, menganggap lebih tinggi status maupun derajat daripada orang lain, menganggap diri lebih berkuasa atau superior daripada yang lain. Relasi demikian tidak jarang pada akhirnya hanya akan menimbulkan konflik, sebab dilandasi dengan rasa saling ingin menguasai. Konflik, rasa ingin saling mengalahkan, ingin menjadi yang paling lebih dari antara yang lainnya, tentu akan merusak banyak hal. Setiap orang ingin menjadi pemenang dengan mengalahkan yang lain. Padahal di dalam konflik tidak akan ada pihak yang menang dan kalah. Setiap pihak yang terlibat konflik hanya akan menanggung luka dan sakit hati, pada akhirnya hanya menghasilkan penderitaan. Mereka semua menjadi korban atas nafsu keserakahan kuasa atas diri mereka sendiri. Keserakahan dalam sebuah relasi dapat muncul apabila di dalam terjadinya sebuah relasi justru hanya untung dan rugi yang dilihat. Oleh sebab saya tidak mau menerima kerugian dalam pertemanan saya, maka saya akan mengambil keuntungan dari teman-teman saya. Sebagai manusia, tentu merupakan sebuah hal yang wajar apabila tidak ada orang yang mau menerima kerugian. Namun melihat untung rugi dan menjadikannya sebagai dasar dalam sebuah relasi
tentunya hal yang dapat dibenarkan. Pertanyaannya, apakah kita rela bila kita dirugikan oleh teman kita? Jadi, yang saya baca intinya bahwa manusia itu makhluk sosial. Namanya makhluk sosial berarti manusia juga butuh manusia lain, bahkan makhluk lainnya. Untuk itu kita menjalin relasi, hubungan ya, antara teman, pasangan, sahabat, dan yang lainnya. Jadi saya butuh kamu, kamu butuh saya nggak? butuh. Oh, nah, itu yang disebut relasi yang seimbang, saling membutuhkan. Tetapi ada juga yang relasi yang menimbulkan konflik, karena ada mungkin yang merasa relasi yang dibangun atas hierarki atau status. Kemudian ada juga relasi yang dibangun atau menganggap diri lebih berkuasa. Ini cenderung menimbulkan konflik. Keserakahan dalam relasi juga ada. Hubungan relasi yang pada akhirnya menimbulkan sebuah keserakahan karena hitungannya hanya untung dan rugi. Nah, pertanyaannya, apa kita rela bila kita dirugikan oleh teman kita? Kan Pak Din yang cari yang saya baca, tentunya Pak Din ya. Dan berikutnya akan saya baca alinea berikutnya. Peperangan, baik itu peperangan yang hingga saat ini masih terus terjadi di Timur Tengah, maupun yang beberapa waktu lalu terjadi antara Rusia dengan Ukraina, penindasan kepada kaum perempuan dengan merendahkan maupun melecehkan mereka, kerusakan lingkungan, semua hal tersebut berbagai konflik yang dapat terjadi atas dasar untung dan rugi. Apakah sungguh ada keuntungan bagi pihak yang menang? Yesus kembali menyampaikan penderitaan yang akan dijalaninya kepada para muridnya untuk kedua kalinya. Namun kali ini, ia menyampaikan hal tersebut lebih gamblang lagi, yakni bukan hanya penderitaannya saja, melainkan juga gambaran keseluruhan karya penyelamatan Allah. Apakah para murid menerima dan memahami apa yang disampaikan Yesus tersebut? Alkitab menunjukkan bahwa para murid tidak dapat mengerti yang Yesus maksudkan dengan penderitaan dan karya keselamatan yang ia lakukan. Namun hal utama yang menjadi perhatian saat ini bukan sekedar ketidakmampuan para murid untuk mengerti, melainkan bagaimana Yesus menunjukkan bagaimana manusia justru menyukai konflik daripada kedamaian. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan dibunuh dia. Apa yang Yesus sampaikan ini menunjukkan adanya unsur yang mewujudkan peperangan konflik dan perpecahan guna meraup keuntungan pribadi. Tangan manusia akan menggenggam dan membunuh anak manusia, menunjukkan bahwa manusia tidak menerima hadirnya Yesus. Pada penolakan dari segi manusia, yang mana penolakan berarti memunculkan konflik. Penolakan juga mengindikasi adanya unsur kepentingan, yakni kepentingan dari pihak manusia. Itu berarti ketika manusia menolak hadirnya Yesus, ada ketakutan yang muncul dari dalam diri manusia bahwa keuntungan dan kekuasaan mereka dapat saja direnggut oleh Yesus, sehingga mereka menolak Yesus, bahkan berani memunculkan konflik. Yesus mengetahui hal tersebut. Yesus mengetahui kejahatan hati manusia yang hanya memikirkan keuntungan diri mereka sendiri. Namun Yesus tidak berhenti sampai di situ. Yesus menunjukkan bahwa karya Allah tidak akan berhenti karena kejahatan hati manusia. Tidak, hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Yesus menunjukkan bahwa sekalipun manusia dapat menolak anak manusia, namun manusia tidak dapat menolak karya Allah melalui hadirnya anak manusia. Karya Allah itu
merengkuh manusia dan memberikan keselamatan. Karya Allah itu tetap hadir dan nyata untuk merangkul manusia, sekalipun tahu bahwa manusia akan memberikan derita dan sakit. Karya Allah tidak menyerah atas luka Allah dalam Kristus Yesus, tetap mengasihi manusia dan membangun relasi yang indah dengan mereka. Yesus menunjukkan bahwa karya Allah tersebut tidak berhenti hanya pada kematian anak manusia saja, namun tergambar semakin kuat dalam kebangkitannya. Jadi peperangan yang terjadi di Rusia dan Ukraina itu bukan yang pertama, dan aku meyakini bukan yang terakhir. Karena genderang perang sudah ditabuh oleh Hawa ketika dia melanggar dan bahkan ingin merebut kedudukan Allah. Karena Hawa mengingini sama seperti manusia. Perang gelap dan terang sudah dimulai sejak jatuhnya manusia dalam dosa, dan Yesus yang adalah anak terang akan membuat dunia ini menjadi terang walaupun manusia menolaknya. Demikian. Selanjutnya Mbak Andi. Melalui pesan ini, Yesus menunjukkan kepada para muridnya bagaimana Allah mengasihi manusia. Allah tidak berhenti hanya pada sakit hati semata, melainkan lebih dari itu, Allah merangkul, membangun relasi dengan manusia yang digambar kuat dari hadirnya Yesus hingga pada kebangkitan. Dalam karyanya, Yesus tidak melihat untung dan rugi yang bisa didapatkannya dari relasi dengan manusia. Sebab bila demikian, tentu Allah tidak akan menyelamatkan manusia. Namun dalam mewujudkan karyanya, Allah mendasarkannya pada semangat kasih yang dimulainya dengan membangun relasi dengan manusia melalui hadirnya Yesus. Melalui kehadirannya dan kebangkitannya ini, Yesus menunjukkan bahwa relasi dalam kehidupan sejatinya untuk saling menguatkan, membangun, mendorong, dan menolong. Lalu, bagaimana dengan kita orang percaya pada saat ini harus bersikap di tengah-tengah berbagai relasi toksik yang ada? Lihatlah bagaimana Yesus mempersiapkan para muridnya. Perkataan Yesus ini disampaikannya ketika mereka berada di atas bukit. Hanya ada Yesus dan murid-muridnya. Yesus tidak sekedar hendak menyampaikan rahasia ilahi yang hanya boleh diketahui oleh para muridnya saja. Yesus juga bermaksud mempersiapkan para murid untuk menghadapi situasi dan masa ketika Yesus telah bangkit. Nantinya dari situ para murid memiliki daya untuk meneladan dan meneruskan karyanya. Hal itu dilakukan dengan cara menghayati kebangkitan Tuhan Yesus yang telah diselamatkan manusia, yang sudah menyelamatkan manusia, sekaligus membangun relasi yang indah dengan manusia. Kita saat ini diajak kembali menghayati kebangkitan Yesus yang menggerakkan semangat rekonsiliasi dan persatuan, yang membangun relasi yang indah dengan Tuhan dan sesama serta lingkungan. Dengan pula sebaliknya, kita juga diajak untuk tidak menjadi toxic person atau pribadi yang bersifat meracuni sesama. Dalam tersebut, kita diajak untuk dapat selalu berpikir panjang untuk memahami berbagai dampak yang mungkin dapat dihasilkan dari setiap sikap maupun tindakan yang akan kita lakukan. Akan berdampak baik atau justru sebaliknya. Untuk itu, kita perlu membangun visi yang baik, layaknya Yesus yang menunjukkan visinya dalam pemberitahuan yang kedua akan kedatangannya. Beserta dampak yang dapat terima dari visinya tersebut. Yesus mengetahui bahwa visinya merupakan hal yang baik, memiliki tujuan yang baik, maka merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Dengan visi yang baik, kita pun dapat terhindar menjadi toxic person dan menjadi pribadi yang menyalurkan berkat Tuhan di dalam kehidupan relasi kita. Tuhan memberkati. Ya, kita sebagai pastor gereja, murid Tuhan Yesus Kristus juga harus
melakukan hal sama yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu menyelamatkan manusia dari segala bentuk yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Itu apalagi dalam masa Paskah ini kita diingatkan seluruh manusia bahwa pengampunan ada pada diri kita masing-masing untuk melakukan dan meneruskan pengampunan itu pada orang lain. Jangan pernah dendam yang dilakukan, tapi mengubah situasi untuk jangan akan. Harapannya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, betul. Sangat bagus. Ya, Gitu ya. iya, karena kami diberkati Dulu. untuk memberkati Yang lain. Meskipun kita sudah tua, tetap bisa menjadi berkat bagi orang Iya. lain. Justru semakin tua semakin Jadi. berkat dan semakin menjadi berkat. Amin. Menyenangkan. Pak Di, Ya. malam Pak Di, terima kasih karuannya PA kami akhiri dan kita terima kasih. Doa penutup. Doa penutup. Jadi saya mohon doa agar anak-anak saya kan di luar kota semua, Ya. anak cucu saya di luar kota, semoga tetap dalam pemeliharaan Tuhan dan bisa menjadi berkat di lingkungan mereka sendiri. Itu Pak Di, Ya. tolong Pak Di, Ya. berkah. Bapak Ibu, mari kita berdoa dan saya angkat. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Engkau maha besar, Engkau maha kudus, namun Engkau rela datang untuk mencari justru manusia yang berdosa. Dan Paskah kebangkitan menanti menunjukkan bahwa Engkau lah sungguh-sungguh Allah yang punya kekuatan dan punya kuasa untuk membangkitkan setiap manusia yang percaya kepadamu untuk diajak tinggal bersama-sama dengan Engkau di surga. Kami sudah melakukan persekutuan doa keluarga ya Tuhan dalam rangka Paskah. Kami yakin Engkau sudah membimbing kami, menuntun kami, sehingga apa yang sudah kami lakukan akan menjadi berkat bagi keluarga dan berkembang, berinkubasi menjadi berkat bagi sesama manusia, bahkan mereka yang belum mengenal Engkau. Kami berdoa untuk putra Bapak dari Bu Henry yang jauh di luar kota, Mas Utok keluarga, Mas Bagas keluarga, berkatilah mereka ya Tuhan. Khususnya berkat iman di dalam Kristus, karena hanya di dalam Kristus saja ada keselamatan. Berkati dalam pekerjaannya, berkati anak-anaknya sehingga mereka selamat dan bahkan mereka mencerminkan Kristus dalam segala kegiatannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur intinya apabila malam hari ini kami dapat melakukan persekutuan doa keluarga dalam rangka Paskah. Biarlah berkat-Mu melimpah atas kami dan pakailah kami untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang, khususnya berkat keselamatan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, apabila dalam acara ini terdapat kekeliruan dan kesalahan, ampunilah kami ya Bapa, seperti Engkau sudah mengampuni kami sejak kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Pak Henry yang sedianya esok akan ada pekerja untuk memperbaiki rumahnya, sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan rencana indahmu saja terjadi bagi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Di. Terima Terima kasih. Oh, nyanyi. Mari kita akhiri dengan memuji Tuhan dari nyanyian 415 Hitung Jemaat. Baik, Oh. Ya. baik.